Biasanya saya menemukan kalau memulai gambar itu teman-teman suka membuat garis-garis sambung menyambung. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari. Teman-teman leader, ketemu lagi dengan saya Denny Rodendo dalam Grid Kumat, Kulik Materi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana teman-teman yang serius mau belajar gambar, terutama bagi adik-adik pelajar yang mau masuk jurusan seni rupa, desain, dan arsitektur ya di perguruan tinggi manapun, maka silahkan ikuti channel ini ya, belajar gambar dari tidak bisa, dari sama sekali belum pernah belajar sampai nanti menjadi cukup baik ya, cukup bisa dan lumayan pede untuk bisa menggambar. Nah, ya, di pelajaran kumat sebelumnya kita mulai dengan belajar dari garis. Bagaimana garis menjadi sangat penting untuk modal kita menggambar. Nah, sekarang kita akan lanjut setelah garis, maka kita akan belajar membuat bidang. Nah, kan mudah, betul. Karena kalau kita menggambar asal narik garis menjadi bidang, apalagi bidang geometris, itu pasti mudah. Nah, tapi sekarang kita coba cari tahu seperti apa sebaiknya membuat gambar bidang. Anggap aja ini cara susah. Kalau memang bisa susah, kenapa harus mudah? Mari kita ikuti. Siapkan kertas gambar, siapkan pensil atau alat gambar lainnya. Boleh pakai digital juga ya. Saya akan coba pakai digital dan teman-teman bisa ikuti bagaimana cara kita menggambar bidang. Oke, kita mulai ya menggambar bidang. Nah, menggambar objek bidang geometris seperti bujur sangkar, kotak, segitiga, dan lain-lain kita akan lakukan dengan pelan-pelan ya. Biasanya saya menemukan kalau memulai gambar itu teman-teman suka membuat garis-garis sambung menyambung ya. Saya menggunakan pen dengan Procreate, pennya pakai Studio Pen. Oke. Nah, biasanya ada yang mencoba melakukannya seperti ini ya. Garisnya pendek-pendek, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, seperti ini. Hasilnya jadi ya, menjadi sebuah bujur sangkar. Tapi saya tidak sarankan cara ini. Kecuali teman-teman memang dari awal berniat membuat bujur sangkar berbulu. Nah, jadi kalau bisa lakukan cara yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman ragu, takut salah, takut tidak lurus, tapi lakukan dengan cara tarikan garis yang panjang. Karena kita udah belajar garis di pertemuan sebelumnya ya, garis tarik panjang, lugas berani. Jadi kita lakukan dengan gagah berani. Jadi tarikannya panjang, kalau masih belum lurus, ulangi panjang lagi. Begitupun arah ke sini. Kalau merasa masih ragu, ulangi. Terus lakukan cara yang sama. Nah, ya. Nah, jadinya itu lebih baik ya. Kalau misalkan pingin lebih tegas lagi, maka tinggal ditebelin dengan garis baru yang lebih tebal, lebih yakin. Nah, jadi garis yang tadi itu dilakukan dengan tipis sebagai sketsa. Nah, ini garis jadinya. Proses ini dibiasakan ya. Ada garis sketsa tipis, lalu kemudian ditebelin menjadi garis jadi. Nah, ini proses belajar yang baik. Nah, jadi ini yang disarankan. Kadang ada juga yang menggambarnya cepat-cepat, pingin cepat selesai. Jadi, wah, ya ini kotak juga, tapi sayang gitu ya, bentuknya tidak presisi. Gitu. Jadi ini juga tolong hindari. Atau ada yang melakukannya lurus, tapi tidak sampai gitu ke titiknya. Nah, ini juga tidak disarankan. Bahkan lebih baik daripada nggak nyampe, mending lewat. Nih contoh ya. Nah, tuh.
Nah, garis-garis yang lewat ini dibandingkan ini lebih baik ya. Karena nanti sama, kita tarik garis jadinya. Nah, garis-garis yang lewat tadi itu sebagai proses itu jadi sangat baik. Jadi sebaiknya tarikan garisnya lugas ya, kemudian lebih baik daripada tidak sampai. Oke, ya kayak kamu mau ke rumah teman kamu terus nggak nyampe, kan mendingan kelewat tinggal balik lagi. Kalau nggak nyampe, nah jadi nggak tahu kita rumahnya. Oke, nah sekarang itu kotak. Semua bentuk yang lain ya, baik segitiga, kemudian nanti ada mungkin jajaran genjang, lingkaran, itu semua dimulai strukturnya dari kotak. Jadi semua berasal dari kotak. Kita akan jadikan kotak ini sangat prinsip, menjadi dasar dari semua bentuk yang lain. Jangan-jangan bumi kita yang bulat ini juga dulunya kotak. Oke. Nah, tapi kecuali persegi panjang ya. Kita selain kotak bujur sangkar, maka persegi panjang juga menjadi bentuk yang bisa menjadi dasar ya. Nah, jadi kita bisa membuat persegi panjang menjadi dasar sama seperti bujur sangkar. Oke, ya ini kita udah punya 2 bentuk ya. 1 bujur sangkar, 2 persegi panjang. Nah, 2 kotak. 2 bentuk objek geometris. Nah, bagaimana dengan bentuk yang lainnya? Mari kita lanjutkan. Ingat, kembalikan kepada bentuk bujur sangkar atau kotak tadi. Jadi yang pertama misalkan kita mau menggambar segitiga. Ya, kita bikin kotaknya. Oke. Ini kalau segitiga sudut ya, maka tinggal narik garis dari titik sudut ke sudut lainnya berseberangan. Lalu kemudian kita tebelin ya. Kita gunakan warna yang lebih tebal. Oke. Nah, ini adalah satu segitiga. Ini bentuk yang ketiga. Kita bikin lagi bentuk lain. Kembali kepada bujur sangkar. Cara susah membuat segitiga. Kita cari titik tengah dari bujur sangkar ini. Ketemu ini kan? Tarik ke atas. Nah, ketemu titik di atas. Ini yang kita jadikan segitiga. Nah, gitu ya. Oke. Tebelin jadinya yang mana? Nah, ini membuat segitiga dengan struktur. Caranya seperti ini. Ini bentuk yang keempat. Bentuk kelima. Kita buat lagi. Mau buat apa nih? Ya, kita coba ya bikin satu bentuk lain. Oke. Cari titik tengahnya. Ketemu ini. Dan ketemu ini. Nah, kita hubungkan coba. Keempat titik ini menjadi belah ketupat ya. Nah, oke, kita tebelin. Ini bentuk yang kelima. Oke, kita sudah punya 5 bentuk ya geometris dibangun dari struktur bujur sangkar. Lanjut, kita bikin bentuk yang berbeda sambil teman-teman belajar gambar sambil memahami struktur. Kita gunakan struktur persegi panjang. Oke. Seperti ini. Kemudian
cari titik tengahnya. Temu ini ya. Nah, ada dua bagian. Dari dua bagian ini kita cari lagi titik tengahnya. Bagian pertama ketemu ini. Bagian yang kedua ketemu ini. Ketemu yang ini. Oke, nah kita membuat bentuk jajaran genjang. Oke. Ini udah bentuk yang ke-6 ya. Ini bentuk ke-6. Kita lanjutkan bentuk yang ke-7. Ya, strukturnya masih segi panjang. Oke. Tarik garis tengahnya. Oke, ketemu titik tengah ini. Lalu kemudian bagian yang kiri kita cari lagi titik tengahnya. Ini pengulangan ya, biar teman-teman bisa hafal. Nah, dua titik ini kita gunakan untuk membentuk sebuah geometris. Namanya trapesium. Nah, ini bentuk trapesium. Oke. Ini bentuk yang ke-7. Mari lanjut. Ini yang berikutnya, bentuk yang lebih lumayan susah lagi karena kita cari susah ya sekarang. Kita kembali menggunakan struktur bujur sangkar. Nah, kita bikin lingkaran. Karena lingkaran itu sama, bentuk dasarnya adalah bujur sangkar ini. Seberapa bagus bentuk lingkaran tergantung bujur sangkar yang kita buat. Kalau bujur sangkarnya presisi, maka lingkarannya juga pasti bagus. Ya, tarik. Nah, oke, kita hubungkan ke 4 titik ini. Tuh, prinsipnya itu, ya, bengkak-bengkok. Yang penting prinsipnya tahu. Kita betulin sambil kita tebelin. Oke. Oke, nah lingkaran ya. Ini adalah bentuk yang ke-8. Ada lagi? Bagaimana kalau setengah lingkaran? Ya sama, kita ulang yang sama aja kan, tinggal membuat. Sebenarnya nggak harus bujur sangkar ya, bisa persegi panjang. Tapi kita memastikan ini setengah lingkaran. Kalau persegi panjang kan belum tentu setengahnya, kalau bisa lebih panjang lagi ya. Oke, jadi kita cuma menggunakan satu bagian ini, lalu satu bagian ini. Nah, tuh setengahnya ya. Coba kita tebelin. Tarik ini. Oke. Ini adalah bentuk yang ke-9. Bagus. Satu bentuk lagi ya. Elips. Nah, ini beda. Elips itu adalah lingkaran yang tidur. Maka kita harus mulai dari bikin kotak yang tidur. Bagaimana bikin kotak yang tidur? Kotak yang ini kita tiduri. Bukan kotak yang ditiduri. Jadi kotaknya kita buat miring ya, miring. Jadi kemiringannya mungkin sekitar ini. Segini ya. Nah, kita ikuti. Oke, nah ini kotak yang miring. Kita cari titik tengahnya. Nah, ini garisnya sejajar. Oke. Baru kemudian kita hubungkan garis lengkung yang ini, garis lengkung yang ini, lalu garis ini sini. Nah, ini adalah elips yang dibuat dengan struktur yang benar.
Oke, penebalannya kurang bagus. Kita ulangi lagi. Oke, ini adalah bentuk yang ke-10. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bahwa membuat bentuk geometris itu ternyata ada cara susahnya. Tapi sebetulnya cara susah ini baik untuk pemahaman ke depan ya, pada saat teman-teman mungkin nanti akan menjadi desainer atau arsitektur, maka memahami struktur dari bentuk ini penting. Karena akan sangat bermanfaat ketika teman-teman mungkin akan membuat gambar kerja dan sebagainya. Ini baru 2 dimensi. Nanti pada saat 3 dimensi akan ketahuan bahwa menggambar dengan struktur seperti ini akan memudahkan teman-teman memahami bentuk-bentuk ruangan dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti ini kira-kira bagaimana membuat bidang geometris menggunakan struktur. Atau saya sebut saja ini cara susah menggambar bidang. Nah, selanjutnya setelah ini apa? Setelah ini, kita nanti akan mencoba mengeksplor bagaimana bentuk-bentuk geometris ini kita komposisikan. Ya, hasilnya bisa seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat bagaimana membuat komposisi seperti ini ya, hanya tinggal menyusun semua objek yang terdiri dari benda-benda geometris tadi menjadi sebuah susunan acak gitu, lalu bisa dilanjutkan menjadi berwarna seperti ini. Nah, ini kita akan belajar khusus tentang komposisi, bagaimana membuat komposisi ya. Itu akan saya jelaskan khusus di pertemuan kumat berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan teman-teman silakan mempraktekkan apa yang barusan dipelajari sama-sama. Salam bahasa gambar. Sampai ketemu lagi. Bagi teman-teman yang mau belajar langsung bersama Grip tentang bahasa gambar, kita punya kelas online dan kelas offline.